وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الدين أعزكم الله وإياكم. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat kembali hadir di masjid yang berbahagia ini, masih dalam rangka mempelajari dan mendalami tentang syariat Islam, tentang dinul Islam, prinsip-prinsip Islam. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapati membuahkan hasil berupa berkah dalam kehidupan kita dengan terwujudnya dalam amalan kita sehari-hari. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada karib kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Islam yang berusaha menjunjung tinggi sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang sebuah hadis yang sangat masyhur. Bagi antum yang biasa membaca hadis, saya yakin hadis ini sudah lama dia ketahui dan sudah sangat sering dia kenal. Sudah sangat sering dia dengar dari para ustaz. Di mana Ibnu Daqiq rahimahullah mengomentari hadis ini, hadza ahadul hadits al-'azim, ahadul ahadits al-'azam allati uddat minal usuluddin. Hadis ini, kata Ibnu Daqiq, termasuk salah satu hadis yang sangat agung dan terbilang dalam prinsip-prinsip dinul Islam. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya hadis ini. Ibnu Rajab mengatakan, hadzal hadis aslun 'azim min usulis syariah. Hadis ini merupakan prinsip yang sangat agung di antara prinsip-prinsip syariat. Wa ajma'al ulama ala 'azimi mawqi'ihi wa kasrati fawaidihi. Dan para ulama sepakat bahwasanya hadis ini posisinya sangat agung dan mengandung banyak sekali faedah-faedah. Banyak kesimpulan-kesimpulan hukum yang bisa kita petik dari hadis ini. Muhammad bin Ismail As-San'ani, yaitu pengarang kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, apa komentarnya tentang hadis ini? Ajma'al a'immatu ala 'azami sya'ni hadzal hadis. Para ulama, para imam telah sepakat betapa agungnya hadis ini, wa annahu minal ahadits allati yaduru 'alaiha qawaidul Islam. Dan hadis ini termasuk hadis-hadis di mana dari hadis tersebut diambil prinsip-prinsip dan rukun-rukun Islam. Para jamaah, bahkan sekelompok ulama mengatakan huwa thuluthul Islam. Hadis itu, hadisnya belum kita sebutkan ya. Hadis tersebut adalah terbilang sepertiga Islam. Begitulah pentingnya hadis yang akan kita bacakan ini. Sepertiga Islam ada pada hadis tersebut. Sepertiganya lagi ada dalam hadis innamal a'malu binniyat, dan sepertiganya lagi ada dalam hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang nggak perlu. Dan sepertiga tadi, yang sepertiganya lagi belum kita bacakan. Kita lihat dulu bagaimana komentar-komentar para ulama tentang hadis yang akan kita bacakan. Atiyah bin Muhammad Salim, dia juga mengomentari hadis ini. Yu'tabar hadzal hadis 'inda ulama ruknun min arkanil Islam. Menurut para ulama, hadis tersebut termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Wa fihi mabahithun 'adidatun. Dari hadis ini muncul berbagai macam pembahasan-pembahasan min jawanibil al-muta'addidah yang diambil dari berbagai sisi. Begitulah hadis ini sangat agung sekali, sangat dalam maknanya, memiliki banyak kesimpulan hadis, memiliki istimbat hukum yang sangat syarat sekali di dalam hadis ini. Apa hadis tersebut? Saya yakin hadis ini sudah antum kenal, yaitu hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kalau ada di antara talabul ilmi atau orang yang menyatakan dirinya salah nggak tahu hadis ini, perlu diperbanyak ngajinya. Diperbanyak ngajinya. Jangan hanya minggu pagi saja. Perbanyak. Kalau sempat hadis ini nggak tahu, atau nggak pernah dengar, atau asing, baru kali ini kesempatan dengan hadis itu kelewat. Kalau dia salafi. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas. Sudah mulai tahulah hadisnya. Siapa yang belum pernah dengar hadis ini tunjuk tangan. Takut dibilang gak salafi. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Dalam riwayat yang lain, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal jelas dan yang haram jelas, tengah-tengahnya ini ada perkara-perkara yang mushtabihat, masih sama. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak banyak orang yang tahu. Faman ittaqa asy-syubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatan agamanya, telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang melakukan perbuatan syubhat, waqa'a fil haram, berarti dia telah melakukan perbuatan yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengembalakan kambingnya di dekat perbatasan yang terlarang. Yushaku ayyarqa'a fihi, dikhawatirkan dia nanti melewati batas terlarang tersebut. Ala wa anna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya masing-masing raja itu punya hima. Hima itu adalah tempat-tempat yang dia larang dimasuki oleh orang lain. Ala wa anna himallah maharimuh. Ketahuilah bahwasanya larangan-larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam diri seseorang ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau baik yang ini baik seluruh jasadnya. Wa idza saluhat wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau yang sedikit ini rusak, rusak seluruh tubuhnya, rusak seluruh jasadnya.
Inilah para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum hadis yang di dalamnya tercantum berbagai macam hukum terkait dengan istimbat berbagai macam hukum, bahkan berkaitan dengan masalah hati. Wajar saja kalau para ulama mengatakan hadis ini sepertiga Islam. Dari hadis ini para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, saya kumpulkan dari berbagai kitab faedah-faedah. Di antaranya saja ini yang bisa terkumpulkan. Dari sekian banyak faedah-faedah. Coba bayangkan sepertiga Islam. Gak akan mungkin kita bicarakan hanya waktu 1 jam atau 2 jam. Sepertiga Islam mau dibicarakan 2 jam. Gak akan mungkin. Oleh karena itu yang bisa kita sampaikan saja, yang ketemu-ketemu dengan saya saja. Di antara sekian banyak faedah-faedah yang disebutkan para ulama dalam mensyarah hadis ini. Di antara faedahnya yang pertama, yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, umur syar'i ma ahallahu wa harramahu wadihun bayyinun. Sesungguhnya masalah syariat, apakah dia masalah yang diharamkan ataupun yang dihalalkan, itu sudah sangat jelas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Falaisat syariat Islam ghabilatun la yafhamuha illa al-khawas. Sesungguhnya syariat Islam ini, ya, tidak ada yang bisa dipahami khusus untuk orang-orang tertentu saja. Karena Islam diturunkan, Quran pada khususnya, kemudian juga hadis-hadis Rasulullah SAW diturunkan Allah Subhanahu wa taala hudan linnas wa bayyinat, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bagaimana mungkin hanya bisa dipahami oleh sebahagian kelompok orang saja, sebagaimana yang berlaku di kalangan orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, di mana ada beberapa perkara, banyak perkara yang hanya bisa dipahami oleh masyayikh mereka. Sementara orang-orang awam itu tidak bisa memahaminya. Tentu hal ini para ikhwatiddin jelas bertentangan dengan syariat Islam. Islam itu bukan untuk para masyayikh saja. Tapi Pak Ustaz, banyak juga kita yang nggak tahu. Itu bukan karena Islam tuh nggak tahu, antum kan nggak ngaji, itu aja masalahnya. Jangan Islamnya dikatakan nggak jelas. Malas ngaji, malas ikut taklim, malas membaca, malas belajar, makanya banyak nggak jelas. Yang haram pun tidak jelas, yang halal pun tidak jelas. Padahal dalam syariat jelas. Berapa banyak orang yang mengklaim ini nggak jelas, padahal syariat jelas. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Kalau waqad unzilat bi kalamin arabiyyin mubin, bagaimana tidak? Bukankah Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab mubin yang sangat nyata, bahasa Arab yang memiliki kedalaman makna yang sangat hebat, itu bahasa Arab. Kalau orang Arab saja banyak yang nggak paham dikarenakan kebodohan mereka, apalagi kita orang ajam atau orang non Arab. Wajar saja kalau kita banyak nggak paham, apalagi memang yang nggak mau belajar. Wajar saja. Dan kewajaran ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dibasmi ketidakwajaran ini. Salah ya, bukan wajar, tidak wajar. Harus dibasmi. Makanya kalau kita orang ajam, orang non Arab yang mungkin kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab, harusnya kita lebih sungguh dibandingkan orang-orang Arab di sana. Tidak ada lagi waktu berleha-leha. Kalau kita mau mempelajari Islam, agar yang halal itu menjadi jelas bagi kita dan yang haram menjadi jelas bagi kita. Itu yang pertama. Wahada fil jumlah iduna tafsir, yang kita katakan tadi secara global, bukan rincian, karena ada masalah-masalah rinci yang memerlukan pembahasan yang sangat akurat.
Yang kedua, al-halalul khalis wadihun bayyinun man arada arafahu. Perkara yang halal murni itu sangat jelas bagi siapa yang ingin mengetahuinya. Nah, di sini coba perhatikan. Ya. Yang halal itu jelas sekali bagi siapa yang mau memperhatikan, bagi siapa yang mau mengetahui. Berarti yang tidak mau tahu pasti akan, menurut dia akan menjadi tidak jelas. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan bahwa min ahkam syariah, di antara hukum-hukum syariat, wa ma'ani wa min ma'ani Al-Qur'an, dan makna-makna Al-Qur'an, ma huwa bayyinun wadihun laisa fihi syubhah wa la yu'lamu ahadun bi jahli. Ada yang artinya itu sangat jelas, tidak ada samar sama sekali, bahkan tidak ada uzur bagi orang yang tidak mengetahuinya. Sawa'un kana fil awamiri aw kana fil nawahi, baik perkara yang berkaitan dengan perintah maupun perkara yang berkaitan dengan larangan. Qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan salat, bayar zakat. Ini masalah yang sangat jelas. Tidak halal, tidak boleh ada di antara kaum muslimin yang tidak tahu tentang wajibnya sholat. Kalau ada yang mengatakan, saya sudah lama saya Islam, baru kali ini saya tahu sholat itu wajib. Nah, ini disangsikan itu. Ustaz, saya salafi, tapi saya baru kali ini tahu wajib sholat. Nah, tuh, repot itu dah. Karena dalam masalah kewajiban sholat tidak bisa ukur masalah-masalah yang sudah sangat jelas. Contoh lain, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Tidak bisa tidak bisa diartikan kemana-mana yang lain. Walaupun belakangan ini para orang-orang yang dianggap cendekiawan merasa ada penggugatan masalah kewajiban masalah puasa. Dia katakan, mana dalilnya di dalam Al-Quran puasa Ramadan itu wajib? Mana dalilnya? Coba Pak, mana dalilnya Pak? Dalam Al-Quran dikatakan kutiba atau katanya kataba, menulis, kutiba, dituliskan atas kalian puasa. Mana wajibnya? Dalam terjemah bicara dengan saya dengan terjemah, gak laku. Yang dia bisa bahasa Arab sedikit, kutiba, dituliskan, mana wajibnya? Para hafidin insyaallah wa iyyakum, sepertinya orang-orang yang cendekia begitu. Sepertinya pemahamannya sangat kritis, saking kritisnya sesat. Karena masalah yang sudah jelas, dijelas-jelaskan lagi jadi samar dia. Biarkan saja sudah jelas, terima saja. Sami'na wa ata'na. Walillahi 'ala nasi hajjul bait. Dan manusia diwajibkan oleh Allah agar melaksanakan ibadah puasa. Ini masalah-masalah yang sudah jelas para ikhwatiddin insyaallah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, al-haramul khalis wadihun bayyinun la yajhalu ahadun. Perkara yang haram itu jelas. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu masalah-masalah haram. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi." Diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi dan hewan-hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Wal munkhaniqatu, dan hewan yang mati dikarenakan tercekik. Wal mawqudatu, yang mati karena terlempar. Wal mutaraddiyatu, dan mati karena terjatuh. Wal nasihatu, dan mati yang dikarenakan ditanduk. Wa man akalat sab'u, dan yang dimakan oleh binatang buas. Para hafidin insyaallah iyyakum, satu ayat menyebutkan beberapa perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Yang tak tahu seperti wan nasihatu, hewan yang tercekik, kalau dia mati tercekik. Bagaimana? Kalau
sedang berburu, tes, kena sayapnya, karena dia buru, melayang-layang nyangkut di jemuran, mati tercekik. Halal nggak dimakan? Saya tembak kok matinya, lagi terbang saya tembak, kena sayapnya, lepet-lepet mati, sangkut jemuran, mati dia. Para hafidin insyaallah wa iyyakum, dalam masalah seperti ini, ya jelas haram. Kenapa? Yang kena sayapnya, matinya dia karena nyangkut di jemuran. Itu permasalahannya, jadi jelas dia haram. Demikian juga hewan yang tersandung, hewan yang dimakan binatang buas yang lainnya. Ini masalah-masalah yang haram dan sudah sangat jelas para hafidin insyaallah wa iyyakum. Kemudian sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli binabin minas sabu'. Contoh saja kita buatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan hewan yang bertaring, hewan buas yang bertaring. Ini Rasulullah berikan ciri-ciri, sudah sangat jelas. Jadi kalau antum jumpa hewan, ya, boleh nggak dimakan? Periksa dulu giginya. Tengok giginya, buka tuh bibirnya. Lep. Ada nggak taringnya? Sudah. Oh ada. Jenis hewan buas apa tidak? Kan jadi jelas masalahnya. Jadi kita itu tidak sama-sama lagi. Ini boleh nggak? Oh, kita lapor ini dapat hewan. Ini halal apa tidak? Tengok ciri-cirinya para hafidin azallahu wa iyyakum. Nah Rasulullah SAW Rasulullah SAW melarang memakan binabin minas sabu'i, hewan-hewan yang punya taring. Satu lagi hewan, ya, hewan yang punya taring, hewan yang punya taring dan buas. Kalau dia buas namun nggak pakai taring, haram nggak? Hah? Halal? Mantap halal. Apa ada hewan buas nggak pakai taring? Hah? Ada hayawan munafik, hewan yang berbicara, sebuah gitu, nggak pakai taring deh. Semua masuk, aspal pun masuk. Para hafidin insyaallah wa iyyakum. Kemudian, wa kulli ikhlaqin min at-tayr, dan semua burung yang memangsa dengan cakarnya. Sudah, itulah dia. Kalau seandainya tidak ada ciri-ciri seperti ini, halal, silakan untuk makan. Makanya baginun, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Kemudian para hafidin insyaallah wa iyyakum, kira-kira ada enggak hewan buas yang bertaring namun halal? Yang ngantuk, coba jawab. Yang merasa ngantuk. Buas bertaring namun haram, namun halal. Hah? Hiena? Hah? Ikan hiu? Ikan hiu halal Pak? Dalilnya? Oh iya, yang namanya ikan hiu itu bukan satu taringnya, 16 mungkin ada di situ. Tapi ya dia buat. Hanya saja yang hewan-hewan seperti ini, yang hewan-hewan seperti ini memiliki pengecualian. Jadi jelas para hafidin, ya. Karena apa? Tahunya kita, jelasnya kita setelah belajar. Enggak tahu kalau enggak belajar. Nanti dia dapat ikan hiu, ada taringnya, buah ini, haram ini, enggak tahu hadis yang lain. Al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut airnya suci, binatangnya halal. Gak tahu dia hadis ini. Akhirnya disapu habis semua yang bertaring buat, akhirnya haram, salah. Demikian juga dikatakan hiena. Tahu hiena? Anjing hutan yang biasa, yang model badannya itu nungkik di belakang. Hiena, dia bertaring dan buat, namun halal dimakan kalau antum mau makannya. Ini kalau antum mau. Hukum dasarnya halal. Mengapa? Karena ada dalil khusus. Ya, ada dalil khusus. Itu saja permasalahannya. Kalau tidak ada dalil khusus, semua yang buat dan semua yang bertaring haram. Demikian juga burung. Yang di laut semua halal.
Yang bisa dimakan lah, yang nggak bisa dimakan jangan. Itu nggak boleh, nggak termasuk masalah makanan yang bisa dimakan. Atau termasuk kapal selam gitu nggak termasuk. Pokoknya yang di laut berupa hewan-hewan, silahkan, nggak ada masalah. Dan memang hidup di laut ya, memang hidup di laut, bukan kambing kemudian terdampar di laut halal. Itu yang darat masuk ke laut sudah. Kita lanjutkan lagi para hafidin azallahu wa iyyakum. Masalah yang haram. Al-Maidah 39. Rasulullah menyebutkan wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki pencuri, perempuan pencuri dan laki-laki pencuri potong kedua tangannya. Berarti kalau sudah diancam hukuman, berarti pelaksanaannya, perbuatan itu hukumnya haram. Yang disuruh memang potong tangan, bukan berarti potong tangan saja. Perbuatannya tidak haram, bukan begitu. Jadi ancaman segala perbuatan yang diancam neraka, yang diancam hukuman, itu berarti hukumnya haram. Antum perhatikan ya, kalau ada hadis ujung-ujungnya diancam neraka, ujung-ujungnya dilaknat, ujung-ujungnya diancam hukuman di dunia, maka itu artinya perbuatan tersebut adalah haram, dilarang dalam syariat. Kemudian para hadirin radhiyallahu anhum, contoh lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina karena itu merupakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang salah. Ini ciri-ciri juga suatu hal yang sudah jelas diharamkan. Dekat-dekat saja haram, apalagi melakukannya. Demikian juga, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan diazab, maka ganjarannya dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kalau sudah ancaman seperti ini, berarti haram, tidak dilakukan lagi para hafidin azallahu wa iyyakum. Ya, sudah tidak dilakukan lagi. Hanya saja para hafidin, ada yang pernah bertanya, Ustaz, kalau membunuh itu haram, ya. Kalau minum khamar haram, durhaka pada orang tua haram, minum khamar haram, judi haram. Lantas, bagaimana mungkin merokok itu haram? Nah, ini pertanyaan. Belum bisa masuk ke akal dia. Masa sih merokok sama dengan membunuh? Keharamannya. Masa sih merokok sama dengan durhaka kepada orang tua? Para hadirin Allah, ini menunjukkan bahwasanya haram, hukum haram memiliki derajat-derajat tersendiri. Ada yang haram termasuk dosa besar, ada yang haram termasuk dosa-dosa besar yang terbesar, ada yang haram sangat dosa-dosa besar yang sangat besar. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Ketika diharamkan oleh syariat satu permasalahan, bukan berarti harus sama tingkatannya dengan perkara-perkara haram yang lainnya. Itu dia permasalahannya. Dan ini antum harus pahami bahwasanya hukum haram memiliki derajat-derajat. Tidak sama, tidak satu tingkat. Sebagaimana hukum wajib memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang wajib, ada yang sangat wajib, ada yang agak wajib, ada yang sangat wajib, dan seterusnya. Sehingga pahalanya juga berbeda-beda, besar dan kecilnya. Kemudian para hadirin radhiyallahu anhum, itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, hunaka umur mushtabihat. Ada perkara yang samar, mushtabihat. La ya'lamu katsirun minan nas. Tidak banyak manusia yang tahu. Masalah-masalah yang mushtabihat para ikhwatiddin terkadang dikarenakan masalah tersebut masalah-masalah kontemporer yang baru muncul belakangan hari, sehingga membutuhkan para mujtahidin untuk memberikan kesimpulan hukum karena tidak ada dalil yang jelas tentang masalah tersebut. Oleh karena itu, la ya'lamu katsirun minan nas. Gak banyak orang yang tahu. Artinya ada yang tahu. Nah, bukan berarti semuanya nggak tahu. Ada yang tahu dan banyak juga yang tahu. Yang tahu tentunya
Semakin dalam ilmu seseorang, maka semakin jelaslah mana yang halal dan mana yang haram. Para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Yang dikatakan mustabihat adalah wahia al-mushkil lima fihi min adam al-wudu fi hilli wal hurmati, yaitu adanya kendala untuk memahami apakah perkara ini halal atau haram. Enggak jelas. Dilihat dari satu sisi ada keharamannya, dilihat dari sisi lain ada kehalalannya. Contohnya, sebelum kita masuk pada contoh, saya tanya dulu antum. Apakah manusia hidup punya hak milik? Enggak tahu. Karena saya tengok diam semua. Apakah manusia hidup punya hak milik? Atau antum orang fakir enggak ada hak milik apapun? Bilang ada, tegas. Aduh. Gimana? Memang begini biasanya kalau minggu pagi. Apakah manusia hidup ada hak milik? Kita nggak bicara masalah banyak sedikitnya. Yang minimum topi yang antum pakai itu hak milik antum kalau nggak minjam ya. Itu ada hak miliknya. Oke. Kalau mayit ada nggak hak milik? Mulai kan? Mulai bingung. Mayat ada nggak hak milik dia? Harta dia ada nggak? Hah? Udah mati loh. Udah mati. Kalau yang ketika dia hidup ada, ketika dia meninggal ya dibagi-bagi. Sekarang ketika dia meninggal ada nggak punya harta dia? Hah? Apa hartanya? Oh lain lah Pak, amalan itu bukan. Itu memang. Kalau hak milik ini kita kaitkan dengan benda. Apa tadi kain kapan? Iya. Apakah kain kapan hak milik si mayit? Enggak. Bagaimana? Kain kapan punya hak miliknya si mayit? Ragu kan? Oleh karena itu para ikhwatiddin, itu yang pertama. Pasti yang kedua. Apa hukum mencuri? Haram. Jelas ya? Bayyinun. Nah sekarang hukum mencuri kain kapan mayit? Bagaimana? Syirik. Ini bukan masalah tujuannya. Bukan masalah tujuannya. Hukum mengambil kain kafan mayit. Tapi mayit tidak punya hak milik. Apa yang diharamkan? Mencurinya. Jangan saya katakan mencuri lah. Hukum mengambil kain kafan. Kalau hukum mencuri jadi karena ada curinya juga jadi akan simpulkan haram. Hukum mengambil kain kafan mayit. Gimana? Dia bukan untuk masalah tujuan nomor 2 ya. Untuk apa kamu ambil kain kafan? Untuk ulat meja? Misalnya begitu. Ya, para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Di sini mulai ada kesamaran. Dikarenakan apa? Satu sisi ini mengambil, mencuri. Satu sisi lain, ya nggak punya siapa-siapa ini kain kafan. Jadi dia perkara mustabihat. Bagi orang yang nggak tahu jadi mustabihat dia. Jadi bagi orang yang tahu dia apakah ini haram atau halal. Demikian. Itu satu contoh. Contoh yang mudah. Dari satu sisi dia haram, sisi yang lain sepertinya boleh-boleh saja. Namanya juga seperti benda terbuang begitu. Ya daripada ditanam, mendingan saya manfaatkan untuk lap-lap meja. Misalnya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, agak sedikit lebih rumit. Seorang wanita muslimah diperkosa oleh seorang laki-laki kafir. Lantas dia hamil. Apa hukum menggugurkannya? Dan wanita ini dia sangat tidak rela dia hamil. Yang menghamilinya adalah orang kafir. Dan dia yakin ini, pokoknya dia nggak suka dengan hamil ini. Dia terpaksa, apalagi orang kafir. Kalau muslim masih dia mikir-mikir. Tapi ini jelas orang kafir. Diperkirakan nanti dia akan stres, akan punya beban yang hebat dengan mentalnya. Terjadilah beberapa perkara di sini. Ini masalah-masalah yang menjadi samar. Di satu sisi menggugurkan kandungan apa hukumnya? Haram. Satu sisi yang lain, pertama dia itu diperkosa.
Lajnah Daimah memberikan kesimpulan. Makanya yang begini-begini perlu mujtahid yang turun tangan. Nggak bisa kalau ustaz-ustaz lokal, ustaz interlokal, nggak bisa. Ya, itu harus ulama yang menangani. Makanya mereka memiliki perincian-perincian. Para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Kalau seandainya janin tersebut sebelum ditiup karo, maka Lajnah Daimah menyatakan boleh. Kalau memang sangat bermudarat bagi si wanita. Kalau setelah ditiup karo yaitu 4 bulan, maka haram hukumnya walau bagaimanapun dia. Dan kemudian mereka juga memberi rincian. Yang mana yang dikatakan terpaksa? Si wanita itu dikatakan terpaksa, dipaksa dia, dihamili, diancam. Kalau kamu tidak menyerahkan dirimu, kubunuh. Maka dikatakan dia terpaksa. Oleh karena itu para ulama juga memberikan poin-poin yang dikatakan terpaksa supaya yang tadinya syubhat menjadi jelas. Di antaranya mereka menyebutkan beberapa syarat yang dikatakan terpaksa. Ayyakun al-muflis qadiran ala iqa'i ma haddada bihi wal muqra' 'ajizan an daf'ihi walau bil firari. Orang yang memaksa jelas sanggup untuk melakukan apa yang dia ancam. Sementara orang yang dipaksa tidak sanggup untuk melawan dan tidak bisa lari. Itu dia. Jadi kalau ada seorang wanita dipaksa seperti itu, kemudian yang memaksa adalah orang kafir, kena kecil, kurus, lempeng, pendek lagi. Ayo, nanti aku bunuh ya. Padahal ditopok saja kepalanya sudah lari dia. Terpaksa saya, nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa seperti itu. Artinya yang memaksa itu harus bisa melakukan perbuatan yang dia ancam, dan dia nggak bisa lari. Ya, nggak bisa lari. Artinya tidak ada kesempatan lari, semua ditutup. Kalau ada seorang wanita dipaksa seperti itu oleh laki-laki yang tinggi besar, sanggup untuk melakukan ancaman yang dia ancam, lantas dia punya kesempatan lari. Kamu sebentar ya, saya ancam kamu ini, kalau kamu nggak serahkan dirimu akan kubunuh. Tapi sebentar, duduk di sini, saya beli sesuatu di pasar. Bisa lari. Atau saya katakan, kemana lo Pak Ustaz, saya terancam. Padahal bisa lari. Ini tidak dikatakan terpaksa. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ayyadlim ala dhamil mukrah annahu idam tala'a awqa bihi. Bahwasanya wanita yang terpaksa ini, orang yang terpaksa ini benar-benar tahu kalau seandainya dia tolak, pasti ancaman itu terjadi. Benar-benar yakin dia. Tapi kalau dia nggak yakin, maka tidak dikatakan terpaksa. Kemudian ayyakuna ma haddada bihi fawran. Yang dia ancam itu segera dia lakukan. Bukan kau serahkan dirimu atau aku bunuh kamu, tapi seminggu lagi. Nggak bisa terpaksa di situ para ikhwatiddin. Di situ tidak ada istilah paksa. Kenapa? Karena ancamannya nggak fauron, tapi nanti seminggu lagi atau sebulan lagi. Itu tidak dikatakan terpaksa. Kemudian alla yadhhar minal mukrah ma yadullu 'ala al-ikhtiyar. Bahwasanya orang yang terpaksa benar-benar tidak ada pilihan lain. Itulah baru dikatakan terpaksa. Kalau tidak seperti ini tidak dikatakan terpaksa. Ya, kalau tidak memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak dikatakan terpaksa. Sudah jelaslah mana yang terpaksa dan mana yang tidak. Karena sekarang itu banyak kaum muslimin banyak pakai dalil terpaksa. Banyak pakai dalil terpaksa. Misalnya diundang untuk wirid rumah tangga orang baru misalnya. Gimana lah Pak Ustaz? Terpaksa. Kapan jadi paksa? Dan siapa yang memaksa? Hanya sekedar gitu saja. Segan, bukan karena terpaksa. Nah, nanti ketika dia punya satu job ataupun ma'isyahnya yang ada berbau haram-haramnya, nanti tanya, kenapa kamu nggak pindah kerjaan lain? Terpaksa Ustaz, kenapa? Nggak nampak yang lain, nggak nampak ada cara-cara yang lain untuk mencari ma'isyah misalnya, untuk cari rezeki. Dikatakan terpaksa juga. Itu tidak dikatakan terpaksa. Oleh karena itu para ikhwatiddin, kalau antum menyatakan diri antum dalam keadaan terpaksa, penuhi
yang ini. Ya. Kemudian mereka fitin anjinallahu wa iyyakum. Itu berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Demikian juga masalah tafsir. Tafsir Al-Quran ada yang jelas dan ada yang kurang begitu jelas. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan perkataan Ibnu Abbas bahwasanya Al-Quran itu ada beberapa perkara di mana perkara yang jelas diketahui. Yang kedua, yang hanya diketahui oleh orang ahli bahasa. Yang ketiga, yang tidak diketahui kecuali hanya para ulama-ulama tertentu. Kemudian dia menyebutkan tentang kalau masalah yang bisa diartikan dengan jelas ya seperti tadi, diwajibkannya puasa, diwajibkannya sholat, diharamkannya berzina, diharamkannya membunuh seorang mukmin dengan sengaja, itu semua jelas. Ada yang makna Al-Quran itu diketahui oleh ahli bahasa. Contohnya para hafidin azallahu wa iyyakum dalam penafsiran wa fakihatan wa abba. Fakihah artinya buah, wa abba ini enggak tahu apa artinya. Di mana para hafidin Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang abba. Kalau fakihah saya tahu ya Rasulullah, tapi kalau abba saya enggak tahu. Fakihah artinya berbuahan. Kalau abba saya enggak tahu apa artinya. Fakihatan wa abba. Surat apa ini? Hah? Qasas? Hah? Abasa? Ya Pak, abasa. Nggak tahu? Ya bagus. Tengah ilmu. Allah alam tengah ilmu. Tapi jangan terus Allah alam. Nah, demikian Pak Ikhwatiddin. Kemudian ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Karena bahasa Arabnya orang Arab Badui itu belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa pengaruh bahasa lain. Kata orang Arab Badui ini, dia bertanya tentang satu permasalahan, yaitu ya Rasulullah, inni taraktu naqati tar'al abba. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku membiarkan untaku untuk memakani rerumputan abba. Tar'a abba. Taulah Umar bahwasanya abba itu adalah padang rumput. Kalau orang Arab ini nggak bertanya, Umar nggak tahu. Artinya ada lafaz-lafaz yang tidak diketahui oleh semua orang. Karena ada lafaz yang jarang dipakai. Kemudian para hafidin, ada juga perkara-perkara yang diketahui khusus orang-orang yang memiliki ilmu. Contohnya ketika Utsman bin Affan hendak merajam seorang wanita, di mana wanita tersebut melahirkan setelah 9 bulan. Melahirkan anaknya setelah 9 bulan. Melahirkan anaknya 6 bulan. 6 bulan hamil lahir. Maka orang-orang merasa aneh. Kok ada wanita 6 bulan melahirkan? Berarti waktu sebelum dia nikah sudah hamil dulu. 3 bulan muqaddimah, setelah nikah baru hamil 6 bulan, karena 9 bulan. Atas alasan inilah Utsman bin Affan mau menghukum, merajam wanita ini. Dalilnya itu tadi, masa ada wanita 6 bulan melahirkan? Berarti ada apa-apa sebelumnya. Namun para hafidin azallahu wa iyyakum, Ali bin Abi Thalib ternyata memiliki pendapat yang lain. Dan beliau meminta kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu supaya mencabut hukuman tersebut. Apa dalil Ali bin Abi Thalib? Lantas Ali bin Abi Thalib berdialog dengan Utsman bin Affan. Dikatakan bahwa apa lumut tatahammal? Memangnya berapa masa paling sedikit untuk kehamilan? Qala, dia berkata subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ja'ala li aqalli muddati 6 ashhur. Kata Ali bin Abi Thalib, Allah telah menetapkan wanita yang hamil paling sedikit masa hamilnya 6 bulan. Kata
Utsman bin Affan, dari mana kamu dapati itu? Nah, dari mana kamu dapati? Perhatikan para hafidin azallahu wa iyyakum. Ini dialog orang yang alim. Ketika dia memberikan pernyataan, mana dalilnya? Dari mana kamu simpulkan? Itu dia. Ali bin Abi Thalib tentu memiliki argumentasi. Kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Wanita itu hamil dan menyusui selama 30 bulan. Itu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian dalam surah Luqman ayat 14, "Wa fisaluhu 'amaini." Dia menyusui selama 2 tahun. Kalau hamil dan menyusui selama 30 bulan, kemudian dia menyusui selama 2 tahun, berarti berapa bulan yang tinggal? 6 bulan. Disitulah kesimpulan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya wanita hamil paling cepat dia melahirkan adalah 6 bulan. Dengan hujah Ali bin Abi Thalib ini, wanita tersebut tidak dihukum rajam oleh Utsman bin Affan. Ini berkaitan dengan tafsir para hafidin azallahu wa iyyakum. Kemudian ada satu hal lagi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat-ayat yang dikatakan mustabihat, seperti Alif Lam Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Qaf dan lain-lainnya. Ya. Kita lanjutkan faedah yang lain. Faedah yang lain yaitu yang kelima, bahwasanya tafasilun nas fil ilmi qad yakunu amrun fi syubhah inda tafsil lakinnahu wadih inda ghairi. Karena seorang itu berkaitan dengan keilmuan dia, bisa jadi satu perkara dianggap syubhat oleh seseorang, namun tidak syubhat bagi yang lain. Karena dikatakan tadi, la ya'lamuhu katsirun minan nas. Gak banyak orang yang tahu. Berarti ada yang gak tahu. Tahu dan tidak tahu seseorang itu berkaitan dengan tingkat keilmiahan yang dia miliki. Makanya para hafidin, semakin sedikit ilmu seseorang tentang syariat, semakin banyak yang syubhat. Jangankan demikian para hafidin. Jangankan demikian, jangankan syubhat. Orang yang sedikit ilmunya, orang yang bodoh, jangankan masalah syubhat, yang halal pun bisa menjadi haram. Itu dikarenakan kejahilannya. Kita lihat di masyarakat kita, berapa banyak di antara masyarakat kita yang menganggap perkara yang syirik dianggap tauhid, yang menganggap perkara yang bid'ah dianggap sunnah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kejahilannya. Padahal sunnah itu jelas, bid'ah itu jelas. Sunnah itu perkara yang dianjurkan, bid'ah perkara yang diharamkan. Jelas kedua-duanya. Namun dikarenakan sedikitnya ilmu, tipisnya ilmu seseorang, bisa terjadi memutar balik, berputar. Yang sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah, yang syirik menjadi tauhid, yang tauhid menjadi syirik. Itulah dia fenomena. Akibat kurangnya ghirah dalam menuntut ilmu. Jadi para hafidin azallahu wa iyyakum, kalau antum mendengar ada orang yang masih menghalalkan rokok misalnya, ya. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan kebodohannya para hafidin azallahu wa iyyakum. Rokok itu para hafidin, di awal-awal munculnya banyak yang ragu akan keharamannya. Baru bulan terakhir sini saja mulai banyak yang mengharamkan. Sebelum-sebelumnya malah nentang. Siapa bilang haram? Makruh itu Pak, katanya. Ya. Sudah mulai diselidiki, barulah muncul fatwa-fatwa. Padahal sebelumnya banyak yang merasa itu syubhat, menganggap itu makruh. Karena apa? Ditanya ustaz-ustaznya masih banyak yang merokok. Kadang-kadang hendak merokok. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Nastaghfiruhu sama merokok. Itulah yang dipanuti oleh masyarakat. Karena apa? Menganggap masih belum jelas. Masa rokok sama dan khamar? Ya jelas nggak sama. Karena rokok tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Khamar ada. Para hafidin azallahu wa iyyakum, barulah setelah diselidiki, lama-lama, walaupun agak ketinggalan,
alhamdulillah lah walaupun agak ketinggalan, mulailah muncul fatwa. Ya, muncul fatwa setelah mereka menyelidiki bahwasanya akibat kematian karena rokok, kalau di sensus, kalau di data, setiap 5 detik sekali mati satu orang karena rokok di dunia ini. Setiap 5 detik, coba bayangkan. Gempa tsunami saja nggak begitu, nggak per detik dia. Kalau dirata-ratakan, 5 detik mati satu orang gara-gara rokok. Seharusnya masalah ini sudah dari dulu difatwakan akan keharamannya. Ya namanya juga manusia suka dengan iklan-iklan, ya. Para industri rokok mereka sangat hebat dalam mengiklankan, advertisingnya mereka memang hebat, target marketnya hebat. Akhirnya yang banyak menjerumuskan para hafidin azallahu wa iyyakum. Sekarang sudah mulai nggak syubhat lagi. Bagi orang-orang salafi alhamdulillah nggak pernah syubhat ya. Tahu dia haram, walaupun ada juga yang masih merokok, namun ya artinya ya berolok-olok lah begitu. Tapi dia tahu itu haram, itu yang penting. Dibandingkan dia merokok dengan halal, dengan dalil, dengan keyakinan itu halal. Iya, malah akan lebih sedikit dosanya kalau dia merokok dengan keyakinan haram. Ya, mungkin pada satu waktu nanti setelah dia TBC, dia tobat. Kan itu diharapkan. Para hafidin azallahu wa iyyakum. Ya, demikian juga. Kalau saya tanya pada antum, Maulid Nabi apa hukumnya? Bid'ah. Mana yang bilang bid'ah? Saya tanya dulu. Nanti saya carikan dalil. Hanya kan nanti jadi subhat. Setelah dikasihkan dalil jadi subhat. Siapa yang mengatakan bid'ah? Gak berani. Gak berani. Siapa yang mengatakan bid'ah? Antum? Kenapa itu karena bid'ah? Karena ustaz kami mengatakan bid'ah. Ya, Pak. Tidak ada contoh dari Nabi. Setiap yang tidak ada contoh dari Nabi bid'ah. Enggak semua, enggak semua. Terus kategori yang tidak ada contoh dari Nabi dikatakan bid'ah dan yang tidak bid'ah itu bagaimana? Iya, barang siapa yang beramal yang tidak dari kami maka tertolak. Apakah semua amalan yang tidak dari Rasulullah tertolak? Misalnya jualan di teras masjid sana, tertolak? Bid'ah juga? Amalan tidak sesuai dengan agama. Semua amalan yang tidak sesuai dengan agama tertolak? Bukan? Mulai bingung gimana ini? Salafi. Masih dikasih tanya-tanya gitu saja, dia interview sedikit sudah bingung. Gimana? Ngaji minggu pagi, bid'ah enggak? Enggak ada dari Rasul. Rasulullah enggak pernah mengajarkan kita ngaji minggu pagi. Bid'ah enggak? Enggak ada amalannya kan? Makami enggak amal, ini tak ada aturan Rasul. Barang siapa yang enggak ada amalan dari Nabi tertolak. Minggu pagi ini tertolak lah jadinya. Apa dalilan tuh? Mengatakan bid'ah. Siapa lagi yang berani mengatakan bid'ah? Gak ada ya Allah. Padahal ketika Rasulullah SAW ditanya tentang beliau puasa hari Senin, apa kata beliau? Itu adalah hari kelahiranku. Makanya hadis ini dijadikan dalil untuk maulid. Apa dalilnya? Cobalah, apa dalil antum mengatakan itu bid'ah? Supaya jelas, jangan kata-kata ustaz dong. Supaya jelas masalahnya. Supaya bayyinun. Kita kan mau bayyinun, tadi betul, mantap sekali. Ditanyakan argumen tak tahu. Coba, ayo. Ayolah supaya antum nggak ngantuk. Waktu kita masih banyak. Antum, coba. Amal orang kafir. Memang kalau amalan orang kafir nggak perlu kita lakukan sama sekali. Tasyabuhan orang kafir. Ya. Ada yang lain? Itu masih dipertimbangkan. Ya, apa? Kalau mereka melakukan, kami tidak mengingat-ingat, itu beribadah. Kami tidak memperingati, mengingat-ingat lahirnya Nabi. Nggak ada ibadah. Kami nggak yakin itu ada ibadah. Misalnya begitu, boleh nggak jadinya? Ibadah itu apa para hafidin? Hah?
ibadah, iya. Apakah peringatan Maulid Nabi ibadah? Atau itu budaya? Mulai tegang semua wajahnya. Ya. Apabila amalan itu dijadikan syariat, maka dia tidak ala kalau Nabi nggak ada itu. Seperti kayak Islam ini. Itu ada dijadikan syariat. Kalau mereka mengatakan tapi nggak syariat, berarti nggak bisa. Tapi jadi nggak bisa. Tuh, kan jadi nggak bisa. Para hafidin azallahu iyyakum, itu diantaranya. Makanya ini sebagai pacuan bagi antum untuk memperdalami apa itu bid'ah, supaya kalau ditanya orang tidak melempem begini. Akhirnya tanya coba masalah maulid semua saya yakin yang masalah bid'ah nggak mau mubrid, Ustaz bolehlah fitnah, saya yakin itu. Tapi ketika disebutkan ditanya benar-benar tingkat ilmiahnya tidak ada, ternyata enggak. Ini kan anda mencari sendirilah jawabannya. Para hafidin azallahu iyyakum. Kita lanjutkan karena ini bukan pembahasan kita itu. Para hafidin azallahu iyyakum. Faedah yang keenam, man taraka syubhat faqad bara'a dinahu minal hamazi wa 'arduhu minal kalamin nas. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar, apakah dia halal atau haram, berarti dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya dari celaan orang lain. Melihat perkara syubhat, kita dapat membagi beberapa bagian tentang manusia-manusianya ketika berhadapan dengan syubhat. Yang pertama, mereka yang meninggalkan syubhat karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh kejujuran para hafidin, ya. Butuh kejujuran. Benar-benar ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan agamanya. Ketika dia mengetahui ini haram apa tidak ya, dia benar-benar nggak tahu. Karena khawatir jangan-jangan ini haram, maka dia tinggalkan. Tidak berarti mengklaim ini haram. Itulah tanda-tanda orang yang warok. Ya, tanda-tanda orang yang warok para hafidin azallahu iyyakum. Kemudian yang kedua, mereka yang melaksanakan syubhat dikarenakan dia tahu bahwasanya ini halal. Yang syubhat itu kalau dilihat dari orang lain itu syubhat, dia melihat enggak, karena dia tahu ini adalah benar-benar halal menurut dia. Tentunya hal ini berkaitan dengan keilmuan dia, tidak hanya ikut-ikutan. Yang ketiga, mereka yang melakukan syubhat itu dikarenakan memang mengikuti hawa nafsu. Nah, yang seperti inilah yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram." Mereka yang melakukan syubhat berarti jatuh pada perbuatan yang haram. Dia itu tahu syubhat, namun dikarenakan cocok dengan selera dia, tak sanggup meninggalkan syubhat tersebut karena mengikuti hawa nafsunya. Yang begini inilah yang dikatakan sekali lagi, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan syubhat, maka dia jatuh pada perbuatan yang haram. Namun ada satu hal yang lain. Tidak dikatakan syubhat, namun waswas syaitan. Nah, ini juga. Kadang-kadang kita harus tahu mana yang syubhat, mana yang waswas syaitan. Terkadang syaitan itu memang membuat kita waswas seolah-olah menjadi syubhat. Padahal tidak syubhat, itu gangguan dari syaitan. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan satu bab, ya, bab man lam yara waswas fi syubhat. Mereka yang melihat dan berpendapat bahwasanya waswas itu bukan termasuk syubhat. Nah, berarti ada pembedaan antara syubhat dan waswas syaitan. Untuk melaksanakan ini para hafidin azallahu iyyakum, antum harus tahu prinsip-prinsip dinul Islam. Kemudian disebutkan contohnya yaitu hadis Abdullah bin Zaid. Dia berkata,
syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulun yajidu fi sholati shay'an ayaqta'u shalat. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dia merasakan sesuatu dalam perutnya. Apakah ada keluar atau tidak? Apakah ada angin yang keluar atau tidak? Itulah yang ditanyakan oleh laki-laki ini kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah mengatakan, "La, jangan kamu batalkan sholat kamu hatta tasma'a sautan au tajida rihan." Sampai engkau mendengar suaranya, jelas suaranya, atau baunya, barulah kamu putuskan, kamu batalkan sholat kamu. Kalau kita merasakan di perut kita sesuatu, kemudian ada nggak yang keluar sesuatu ya? Oh, ini syubhat, berarti tinggalkan aja syubhat. Berarti diputuskan saja. Jangan-jangan kan antara sholatnya batal atau sholatnya masih sah. Kalau dia ambil, dia teruskan, iya kalau sah, kalau batal. Macam tadi, iya kalau halal, kalau haram, maka dia tinggalkan. Iya kalau batal, kalau enggak, maka dia tinggalkan sholatnya. Padahal itu adalah was-was syaitan. Rasulullah memberi kaidah, jangan kamu batalkan sholat kamu. Dalam riwayatnya dikatakan, man wajada fi batni syai'an fala yansharifanna minal masjid. Janganlah dia tinggalkan sholatnya, janganlah dia tinggalkan masjid. Hatta yasma'a sautan aw yajrihan, sampai dia dengar suara dan atau dia cium baunya. Itulah dia caranya, sehingga hal ini bisa menolong kuasa syaitan. Ya, itu dia caranya. Diberikan kuncinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau sudah jelas para hafidin bagi antum, jangan dianggap itu was-was syaitan. Betul nggak ya? Tapi betul kan? Oh, ini was-was syaitan. Gak bisa lagi karena sudah ada bukti bahwasanya sudah ada yang keluar. Atau jelas, ya tahu lah untuk bunyinya gimana, ya jelas, berarti jelas, itu sudah bayyinun, sudah jelas, antum harus batalkan salat antum. Kalau tidak kedengaran, maka itu waswas syaitan. Kalau ada yang mengatakan dia nggak mencium baunya dan tidak mendengar suaranya, tapi teman sebelahnya tahu. Saya dengar, Pak. Gimana? Hah? Gimana? Bukan dia yang tahu, teman sebelahnya yang tahu. Dibatalkan sholatnya apa tidak? Hah? Kenapa? Hah? Dia nggak tahu. Iya, tapi teman sebelahnya tahu. Hah? Kalau temannya nggak sholat, lagi sholat sunat, lagi zikir samping dia, bau kali ya. Gimana? Hah? Dia nggak dengar, nanti dia tercium, lagi pilek. Para hafidin, kalau memang antum siko dengan teman antum, ya. Kalau antum siko dengan teman antum, ya sudah tinggalkan. Karena itu termasuk bayyinun. Antum dalam keadaan pilek, budak lagi, udah pilek budak. Kemudian kalau antum mendengar, itu dalil bahwasanya sholat antum sudah batal. Lantas boleh nggak kita mengingatkan orang yang sedang sholat isya batal? Boleh nggak? Lagi sholat ini kita ngomong dengan dia. Boleh lah ya. Jangan marah langsung. Boleh, kenapa kamu? Boleh ngobrol dengan orang yang sholat. Kalau nggak batal, boleh kita ngomong. Para hafidin, boleh kita bicara dengan orang yang sholat. Kalau untuk maslahat. Buktinya apa? Ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang sholat, waktu itu sedang sholat gerhana, datang Asma binti Abi Bakar. Asma bertanya, sedang apa orang? Aisyah menunjuk ke langit. Artinya sedang sholat gerhana. Boleh, kalau memang ada maslahatnya. Tapi kalau antum
lihat ibu antum lagi sholat, kemudian ini sendal di mana? Dalam maslahatnya. Nah, para hafidin azallahu itu boleh ya, tapi untuk satu kemaslahatan. Kita lanjutkan. Jadi kalau ada teman antum ngasih tahu, itu berarti termasuk bayyinun. Namun kalau antum sendiri, karena kebanyakan itu masalah yang keluar yang menjadi subhat, yang menjadi waswas adalah yang tidak bersuara tadi itu. Bagaimana para hafidin? Gak ada suara dan tidak ada bau, namun antum terasa dia itu keluar. Gimana? Terasa, terus begitu, terasa. Nggak terdengar suaranya dan tidak tercium baunya. Batal nggak? Batal, kan termasuk bayyinun. Ya, itu termasuk yang jelas. Masalah yang disebut waswas syaitan adalah dalam keadaan yang sangat antum tidak tahu. Demikian. Kita lanjutkan. Jadi ada perkara-perkara yang waswas syaitan, ada yang syubhat yang harus kita pahami. Kemudian hadis yang lain, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Anna qauman qalu ya Rasulullah, inna qauman ya'tuna bil lahmi la nadri. Adakah Rasulullah alaihi aula?" Satu kaum datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada satu kaum datang membawa daging. Kami tidak tahu apakah daging ini disembelih dengan nama Allah atau tidak. Apakah boleh kami makan?" Nah, itu dia. Rasulullah memberikan solusi. Faqala Rasulullah, "Sammallahu alaihi wa kulu." Ucapkan bismillah dan makan. Demikian. Namun Anda harus tahu bahwasanya benar-benar enggak tahu hewan ini disembelih dengan nama Allah atau tidak. Kalau misalnya para hafidin, antum tahu ada orang muslim membawakan ayam goreng. Antum lihat, dia ini matikan ayam tidak dengan sembelih, tapi dipatahkan saja lehernya. Boleh nggak dimakan? Jelas nggak boleh, karena bayyinun tadi. Tapi kalau antum nggak tahu, si A nyembelih ayam, nggak disembelih, dipatahkan, digoreng, ya, dikasih saji, dikasih ke kita. Gimana? Boleh nggak dimakan? Boleh. Bismillah, sikat. Ya. Boleh, kenapa? Karena itu urusan dia. Tapi kalau kita jelas tahu, maka tidak dibolehkan kita memakannya. Kalau kita merasa waswas syaitan, ya, kalau kita merasa waswas, itu termasuk waswas syaitan. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW berkata, "Idza dakhala ahadukum ala akhil muslim, fa'amahu ta'aman, falyakul min ta'amihi wa la yas'al anhu." Kalau kalian mendatangi saudara kalian muslim, kemudian dia menyuguhkan makanan, maka silakan makan, tak usah tanya-tanya. Misalnya antum datang tempat Pak Yandi, jangan tanya-tanya, ini ayam dari mana Pak? Begitu, mana tanya, makan saja. Ya, jangan tanya-tanya. Wa in saqahu syaraban falyashrab min syarabihi wa la yas'al anhu. Kalau dia suguhkan minuman, silakan minum, enggak usah tanya-tanya. Kalau dia jelas muslim, ya. Yang demikian Pak Hafidin. Kalau ada yang harus bertanya-tanya lagi, disuguhkan misalnya ayam, tanya, "Ini ayam Pak?" "Iya." Kita bertamu ini. "Ini ayam dari mana Pak? Disembelih apa enggak?" "Iya dari pasar sebelah." "Ini jelas nggak disembelih dengan nama Allah?" "Oh nggak tahu, coba kita tengok dulu." Begitu. "Oh iya jelas. Ini dari peternakan mana?" "Dari peternakan Menciring misalnya, ada peternakan Menciring." "Coba, ini ayam jalalah atau tidak?" Tahu ayam jalalah? Hewan jalalah itu haram dimakan kalau makanannya kotoran semua. Coba, survei ke kandang sana. Benar nggak dia tanya kalian itu makanannya jangan makanan kotoran semua. Jadi haram ini, ayam ini jadi haram. Repot lah antum. Besok lagi antum datang pulang. Ini mau detektif atau gimana? Makanya tidak boleh tanya-tanya. Kalau sudah dia muslim, sudah. Antum harus percaya dengan dia. Kecuali jelas dia melakukan perbuatan yang dia haramkan. Faedah yang ke-7. Haqqu ala ayyabta'id al-insan an mawatin at-tuhmah hatta la ya'ridu 'ardahu lin-nail minhu. Seorang itu hendaknya berusaha dengan sedapat mungkin untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menyebabkan timbulnya tuduhan-tuduhan. Kita memang
tidak dibolehkan berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang beriman, jauhkan berburuk sangka. Namun kita juga sebagai seorang muslim, janganlah buat pasal, janganlah kita melakukan hal-hal yang akhirnya menyebabkan teman kita berburuk sangka. Itu juga harus kita perhatikan. Misalnya kita berdiri-berdiri di samping tukang kopi, di situ ada orang penjudi. Nanti ada orang ini Pak Ustaz diri-diri dekat orang main judi. Orang masyarakat awam itu sudah pakai lobe, pakai jenggot, Pak Ustaz kan dibilang kan? Gimana itu Pak Ustaz? Dekat-dekat orang judi main judi itu. Nah, memang bagi orang muslim yang lain tidak boleh buruk sangka. Namun dia tidak layak dia di situ. Kenapa? Akan membuat orang lain berburuk sangka. Itu dia. Ya. Jadi ada ada saling menjaga para hafidin ajallahu wa iyyakum. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari berbincang dengan Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai. Apa kok namanya? Iya, alhamdulillah. Sofiyah binti Huyai. Ketika itu ada dua orang sahabat melintas. Ketika mereka melihat Rasulullah bersama seorang wanita, langsung pergi. Rasulullah memanggil mereka, ala rizlikuma. Tenang dulu. Rasulullah langsung mengatakan, ini adalah Sofiyah binti Huyai, istriku. Jangan kalian sangka yang lain-lain. Kata Rasulullah, inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir dengan mengalirnya darah. Makanya para hafidin ajallahu wa iyyakum, ya, kita berusaha agar diri kita tidak menjadi target tuduhan-tuduhan orang lain. Rasulullah menyebutkan setan itu mengalir sesuai dengan aliran darah. Berarti siapa yang punya darah pasti akan punya sangka-sangka seperti ini. Tanpa terkecuali pasti akan ada yang berburuk sangka, bisikan sangka itu tetap ada. Apakah ustaz, apakah kiai, apakah madhab sama saja. Selama dia masih punya darah. Jadi kalau nggak berdarah lagi dia, nggak akan ada buruk sangka lagi. Kenapa? Jadi para hafidin ajallahu wa iyyakum, ya, itu menunjukkan manusia, siapa saja pun orangnya. Jadi jangan antum ketika melakukan hal-hal yang sepertinya melanggar syariat, lewat Pak Ustadz misalnya. Ustadz itu kan orang yang baik, akan berburuk sangka itu. Jangan, akan muncul dalam hati Pak Ustadz itu. Ini orang ngaji dengan saya, tapi kok begini ya? Akan ada. Hanya ada yang memperturutkan, ada yang tidak. Ada yang memberi informasi. Saya lihat dia itu. Masa dia di sana dan seterusnya. Minggu pagi dia ngaji, minggu sore dia di karaoke sana. Padahal dia mungkin ke karaoke sana nagih utang. Kan bisa saja seperti itu. Namun para hafidin, hendaklah kita perhatikan hal-hal seperti ini. Kemudian para hafidin azinallahu wa iyyakum. Faedah yang ke-8, kita sampai jam berapa besok? 11, 12. Oh, saya jawab 1 jam. Oh, banyak juga ya saya jawabnya. 1 jam. Sampai jam 11.15 saya. Faedah yang ke-8. Bahwasanya al-hirsu ala bara'id din ahammu min al-hirsi ala bara'il 'ard. Bahwasanya menjaga agama itu lebih diutamakan dibandingkan menjaga kehormatan. Karena disebutkan faman ittaqa an syubhati faqad istabra'a an dirnihi wa ardi. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Agama dulu baru kehormatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa in fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersyahadat, salat dan zakat. Kalau sudah mereka lakukan hal itu, maka terpeliharalah darahnya dan hartanya dariku. Coba perhatikan, orang yang kafir, yang di luar Islam, maka darahnya halal, tentunya dengan syarat-syarat. Kehormatannya tidak lagi dipedulikan. Dikarenakan apa? Dikarenakan
kafirnya agama. Dikarenakan dia kafir, Rasulullah memerintahkan untuk diperangi. Gak apa-apa ditumpahkan darahnya. Sekali lagi dengan syarat-syarat jihad ya. Dengan syarat-syarat jihad. Gak apa-apa ditumpahkan darahnya. Hartanya gak apa-apa diambil. Dia dijadikan budak juga gak apa-apa. Dikarenakan apa? Karena dia bukan Islam. Kehormatannya dicoreng. Dikarenakan dia bukan Islam. Berarti agama itu lebih diutamakan dibandingkan kehormatan. Itulah yang dijaga pertama sekali. Ketika kita dipaksa misalnya, aku bunuh kamu, atau kamu serahkan hartamu, apa yang kita lakukan? Atau kamu kafir, atau kamu serahkan hartamu? Kasih aja hartanya. Kalau saya katakan gak usah kasih, lawan aja. Kenapa mesti kasih? Kafir gak mau? Aku bunuh, coba aja. Begitu, dilawan dulu. Keterpaksaan kan sudah kita sebutkan. Orang dilihat yang depan kita mengancam, orangnya kecil, kurus. Kita tinggi besar, diancam-ancam. Kamu kafir, apa kasihkan barang-barangmu? Yalah sudahlah, menyerahlah, saya terpaksa. Kan enggak, ada syarat-syaratnya. Para hadirin azallahu wa iyyakum. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Hanya saja kesimpulannya bahwasanya kehormatan agama itu lebih diutamakan dibandingkan kehormatan seseorang. Kalau sudah dia beragama Islam, barulah yang lain kehormatannya itu akan mengikuti. Bahkan orang-orang kafir yang ada di dalam wilayah Islam yang dilindungi oleh Islam, apa kata Rasulullah? Kalau kamu berpapasan dengan orang kafir, maka pepet dia, pepet apa bahasa Indonesianya? Desak dia ke tempat yang sempit. Itu dia. Kenapa? Nggak perlu dihormati. Desak dia. Nah sekarang coba antum praktekkan. Ya itu ada tempat-tempatnya untuk praktekkan. Cocok apa tidak? Kita lanjutkan para hadirin azallahu wa iyyakum. Faedah yang ke-9. Al-makruhat wal israr 'alaiha yaqudu ila al-muharramat. Perkara-perkara yang makruh dan perbuatan-perbuatan yang syubhat itu bisa menjurus pada perbuatan yang diharamkan. Terkadang ada satu dosa yang menjurus pada dosa yang lebih besar. Contohnya saja sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW menyatakan, "Minal kabair satmu rajuli walidayhi." Termasuk dosa yang terbesar jika seseorang mencerca, mencaci maki kedua orang tuanya. Lantas, qalu ya Rasulullah, hal yashtumu rajulu walidayhi? Ya Rasulullah, apakah ada orang yang mencela, mencerca, mencaci maki kedua orang tuanya? Ini para sahabat bertanya. Pertanyaan ini muncul dikarenakan sangat jarang sekali ada orang yang mencela kedua orang tuanya. Sangat jarang sekali. Ya. Kalau sekarang tentu kalau kita sebutkan hadis ini di antara dosa besar yaitu mencerca dan mencaci maki kedua orang tuanya, akan muncul ini pertanyaan. Kenapa? Sudah biasa. Muncul. Apa ada ya Rasulullah? Rasulullah ada. Bagaimana itu? Naam, yasubbu aba rajuli, yasubbu abahu, fayasubbu ummahu, fayasubbu ummahu. Dia mencela ayah orang lain. Ayahmu begini-begini. Dia akhirnya balik membalas mencela ayahnya. Dia mencela orang tersebut, emak orang tersebut. Orang tersebut balik mencela emaknya. Itu sama artinya dia telah mencela ibu dan ayahnya. Kemudian para hadirin azallahu iyyakum. Faedah yang ke-10, min asalib ta'lim darbul misal. Di antara uslub dalam belajar diberikan misal, contoh. Karena Rasulullah mengatakan orang-orang yang melakukan syubhat tar'i yar'a haulal himar, seperti seorang yang mengembala di tempat-tempat yang terlarang. Itu diumpamakan. Makanya ketika kita mengajarkan sesuatu, coba cari
misal yang paling mudah mereka pahami, supaya materi yang kita sampaikan itu benar-benar dia pahami dengan misal-misal yang kita berikan. Contohnya saja ketika kita membicarakan tentang masalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Jangan antum berikan contoh-contoh yang rumit seperti contoh-contoh, contoh bid'ah adalah Maulid Nabi. Mereka tidak akan mikir di mana bid'ahnya. Jangankan mereka, antum saya ditanya juga bingung. Di mana bid'ahnya? Peringatan apalah salahnya? Yang diingat-ingat adalah lahirnya Nabi, perjuangan Nabi, sejarah Nabi. Jangan itu yang antum buat permisalannya. Buat misal yang paling mudah. Misalnya bid'ah, sholat subuh 3 rakaat. Mudah. Sangat mudah dicerna. Oleh karena itu, di antara uslub cara pengajaran adalah beri contoh-contoh yang memang mudah. Ya. Kalau kita lihat, kalau antum mendengar pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sering sekali beliau memberikan contoh-contoh dan sangat mudah sekali dan terus berinteraksi. Kamu gimana pendapat kamu? Kamu itu kenapa tidur? Begitu. Terus berinteraksi. Jadi beliau tidak membiarkan ada murid-muridnya yang tidur. Di sini masih dibiarkan sementara. Berinteraksi sehingga apa? Semua ingin mendengar. Memberikan misal-misal yang mudah. Di antaranya ini diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Seperti seorang mengembala di dekat tempat-tempat yang terlarang. Itulah permisalan orang yang melakukan perkara yang syubhat. Kemudian para hadirin, poin selanjutnya yaitu yadulul hadis ala anna da'id al-halal awsa' min da'id al-haram. Bahwasanya hadis menunjukkan bahwasanya perkara yang halal itu lebih luas dibandingkan perkara yang haram. Perkara yang halal itu lebih luas dibandingkan perkara yang haram. Oleh karena itu para ulama memberikan satu kaidah bahwasanya dengan kaidah ibahatul asliyah. Ibahatul asliyah yaitu segala sesuatu pada dasarnya halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Makanya yang halal itu lebih banyak dibandingkan yang haram. Ketika seorang menyatakan memakan sesuatu dan sesuatu itu halal, dia tidak memerlukan dalil untuk memakannya. Namun ketika seorang menyatakan saya tidak makan ini adalah perkara yang haram, butuh dalil. Mana dalil yang menyatakan itu haram? Itu dia. Makanya menyatakan haram itu lebih rumit dibandingkan menyatakan halal. Kalau saya tanya itu misalnya dengan makanan-makanan yang sekarang ini, seperti makan cacing tanah, apa hukumnya? Makan laron, apa hukumnya? Di Jawa kan ada makan laron, apa hukumnya? Di Arab nggak ada laron, ada nggak laron? Ada ya, sudah ada. Dalam Quran disebutkan. Apa hukumnya? Ini kan dikatakan masalah-masalah yang butuh dalil. Apakah yang seperti ini butuh dalil? Nah, yang dibutuhkan mana dalil pengharamannya, itu yang penting. Bukan mana dalil penghalalannya. Itu dia. Satu prinsip yang bisa diambil dari hadis ini. Sekali lagi, segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ada yang mengatakan, Pak, ini haram, mana dalilnya? Kalau ada yang mengatakan, Pak, ini halal, ya sudah, nggak usah tanya dalil. Kecuali antum tahu itu adalah perkara yang diharamkan. Kemudian poin selanjutnya, salahul qalbi yasluhul jasad fayamalu shalihat wa yusabiqu fil khairat. Bahwasanya hati yang bersih itu akan terkait dengan jasad yang sehat, dan orang seperti ini akan bergegas melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di jasad itu ada mudghah, daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik daging ini,
baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasada jasad kulluh. Kalau buruk, kalau jelek maka rusaklah seluruh badannya. Ala wahyal qalbu. Itulah yang dikatakan hati. Itulah yang dikatakan hati. Berarti hati itu merupakan komandan untuk seluruh tubuh kita ini. Kalau ada orang yang hatinya buruk, itu akan merusak jasadnya. Di antara misalnya suka iri dengki. Dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka muncul iri. Akhirnya dia demam. Gara-gara irinya. Orang berjualan, berdagang, sukses. Dia dagang kok nggak sukses-sukses. Iri. Akhirnya tipes. Oke. Itu semua datangnya dari hati para ikhwatiddin. Ya, dari hati. Makanya kalau hati seorang itu sehat, maka insya Allah semuanya akan sehat. Dan kata Imam Ahmad, ya, untuk menyehatkan hati apa? Aklul halal. Kata Imam Ahmad, ya, su'ila amma yalinul qalb. Imam Ahmad ditanya, bagaimana cara melembutkan hati? Apa kata beliau? Aklul halal, memakan makan yang halal. Itu dia. Jadi kalau kita mau melembutkan hati, kita bisa ikut berbela-sungkawa dengan kesedihan teman. Maka makanlah makanan yang halal, itu akan melembutkan hati kita. Tidak bisa kita kita pakai perasaan-perasaan kemudian dipura-pura nangis begitu. Tidak, dikhusyuk-khusyukkan. Tidak begitu para ikhwatiddin. Ya, tidak begitu. Karena hati itu nggak bisa dibohongi. Oke lah kita bisa nangis setelah keluar dari majelis. Nangis yang dibuat-buat itu akan ketahuan. Karena apa? Hatinya itu. Apakah dia mengkonsumsi barang yang halal atau tidak? Kalau barang yang haram maka akan merusak hatinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ketahuilah, sekali tidak bahwasanya rana qulubihim. Kalau rana ala qulubihim, hati mereka itu hitam, kotor. Maka yaksibun, akibat apa yang mereka lakukan. Kalau ada orang yang suka menyakiti hati orang lain, berarti coba introspeksi lah. Apa yang antum cari, pandangan antum, jangan-jangan ada yang haram. Coba introspeksi, pasti itu ada. Karena barang yang haram, jika dimakan itu bisa merusak hati. Selanjutnya para hafizin Allah wa iyyakum. Waktu kita semakin sempit, ya saya ambil saja pertanyaan yang terpenting. Yang terakhir yaitu lantas di mana letak pemikiran? Akal orang itu di mana letaknya? Karena ini berkaitan dengan perkataan hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 46, "Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha." Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi sehingga mereka memiliki hati yang bisa berpikir? Afalam yasiru fil ardi ini bukan dalil untuk kurus, bukan. Jangan salah, karena orang tabligh pakai dalil ini untuk kurus. Apa dalilnya? 40 hari. Afalam yasiru fil ard. Tidakkah mereka itu jalan-jalan di muka bumi? Jalan-jalan. Fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha. Sehingga mereka punya hati yang bisa digunakan untuk berpikir. Hati yang digunakan untuk berpikir. Sebutkan dengan kata-kata qulub, jamak daripada qalbun. Lantas akal itu di mana sebenarnya? Apakah di kepala atau di dada? Kalau kita sedang banyak masalah, kemudian sakit kepala, banyak masalah begitu kan? Karena banyak kita pikirkan, aduh sakit kepala saya. Begitu, pegang dada. Tapi ketika kita melihat tingkah anak-anak kita yang kita nggak suka, pas sama mikir. Kenapa ketika kita mikir, pusing kepala kita pegang ini, ketika melihat tingkah anak, kita pegang dada. Padahal sama-sama mikir, Pak Iwan. Kok bisa beda-beda?
Kalau memang dia susah karena mikir, ya tetap di kepala kan, dan nggak ada yang dada. Makanya ada istilah, kalau kita susah melihat tingkah seorang, urut dada, saya urut dada saya. Kenapa nggak urut kepala, urut kening? Nah demikian. Macam tadi ya, makan hati saya melihat tingkahnya. Kenapa nggak makan kepala? Lantas di mana sebenarnya letak kepala? Letak kepala. Letak kepala sudah bayinun ya, sudah jelas letak kepala di sini. Di mana letak akal? Para kafirin radhiyallahu yakum, ada beberapa pendapat tentang letak akal. Di antaranya Imam Abi Hanifah mengatakan letak akal itu di otak. Itu kata Imam Abi Hanifah, di otak. Makanya kalau kita berpikir, yang pening otak, bukan dada. Hanya saja para kafirin radhiyallahu iyyakum, pendapat ini ditolak oleh para imam-imam yang lain berdasarkan hadis. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Allah menyebutkan mereka punya hati yang bisa digunakan untuk berpikir. Berarti hati itulah tempat kita berpikir. Ini yang pertama. Lantas hati itu yang mana? Kurang perhatikan. Qalbun, kalau ambil dari makna anatomi tubuh, qalbun dalam bahasa jantung. Jantung. Kalau hati itu kabidun. Nah, jantung qalbun. Kalau hati kabidun. Namun di sini diartikan sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada hati. Kenapa nggak diartikan ada jantung? Tapi diartikan hati. Para hafidin, azinallahu iyyakum. Pendapat ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di mana sebenarnya letak akal? Al-jawab, hada syai'un la yu'lam. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui. Jadi hati yang dimaksud bukan hati anggota badan kita. Bukan jantung dan juga bukan hati, kabidun, lever, kan itu. Hada syai'un la yu'lam. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui. Innama nahnu nu'minu bi anna al-aqla fil qalbi kama jaa fil Qur'an. Kita harus beriman bahwasanya akal itu letaknya di hati sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an. Lakinnana la na'lamu kaifa irtibatuhu bihi. Tapi kita nggak tahu bagaimana hubungan antara hati dan akal tersebut. Ya, tidak bisa kita ketahui. Jadi ini masalahnya bukan masalah mempelajari anatomi tubuh. Bukan itu maksudnya. Jadi bagaimana kita berpikir? Apakah dengan hati? Ya, dengan hati. Ya, dengan hati. Apa hubungannya? Kita nggak tahu. Karena kalau kita katakan bahwasanya hati itulah anggota tubuh itu, jantung ataupun hati. Kalau Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, kata Rasulullah, takwa itu di sini. Kata Rasulullah, dengan menunjukkan dada. Berarti di hati. Kalau kita katakan takwa itu di jantung atau di hati. Ada orang muslim kena jantung koroner, jantungnya rusak. Ambil jantung orang kafir, dicangkok. Yang muslim ini jadi kafir apa enggak? Hah? Jadi kafir? Oh, jantungnya jantung kafir. Berarti dia sudah kafir. Karena takwa itu hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di sini. Oke lah, dua-dua diganti. Jantung dengan hatinya ganti semua. Dengan jantung orang kafir. Karena ada donor yang orang kafir. Bagaimana? Apakah berubah yang menjadi orang kafir? Tidak. Itu tandanya yang dimaksud hati di sini, ya, yang akal berpikir, tempat keimanan bersarang di dada, itu bukan anggota badan para hafidin sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hadis dikatakan mudghah, ada segumpal daging. Ayo, daging yang mana lagi nih? Gimana Pak? Daging yang mana lagi nih? Kalau daging kan tadi benda. Yang mana dia? Para hafidin, yang dimaksudlah jantung. Namun bagaimana kaitannya dengan akal, dengan pikiran, dengan keimanan? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau secara fisik, kalau jantungnya rusak, ya rusaklah semua. Namun orang yang jantung rusak belum tentu keimanannya rusak. Orang yang hatinya kena leher berat, apakah rusak keimanannya? Tidak. Jadi semua ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwatiddin beberapa faedah yang ini pun sudah kita agak singkat-singkat, yang merupakan hadis yang sangat dalam sekali maknanya. Sangat dalam sekali maknanya dan banyak hal-hal yang bisa tersimpulkan dari hadis ini. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah